Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat setelah hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada forum ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Uh, Kami dari kelompok 12 pada kesempatan kali ini akan mereview sebuah artikel dengan judul The Development and Validation of a Character Education Model Through Traditional Games-Based of the Socratic Method in an Elementary School, atau pengembangan dan validasi model pendidikan karakter melalui permainan tradisional berbasis metode Socrates dalam sebuah sekolah dasar. Sebelum mereview sebuah artikel, perkenalkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kami yaitu Sevia Asri Tri Pramudita dengan NIM 140142234. Selanjutnya saya sendiri, Ahmad Febriansyah dengan NIM 140142234. Kemudian ada Khofifah Indriani dengan NIM 140142236. Yang terakhir yaitu Tahlisu Asasiatinisa dengan NIM 140142236. Langsung saja kepada teman-teman yang bertugas, silakan. Baik, untuk identitas dari artikel ini yaitu dengan judul The Development and Validation of Character Education Model Through Traditional Games based on the societic method in elementary school, atau pengembangan dan validasi model pendidikan karakter melalui permainan tradisional berbasis metode Socrates dalam sebuah sekolah dasar. Jurnalnya yaitu Jurnal Cakrawa Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, pada volume 41 dan juga halaman 404 sampai 415. Jurnal ini terbit pada tahun 2022. Penulisnya yaitu Ani Hafina dan Lutfi Nur dan juga Arif Abdul Malik. Tanggal terbitnya yaitu pada tanggal 1 Juni 2022. Selanjutnya, abstrak. Ani Harfiah tahun 2022, penelitian ini bertujuan untuk membangun model pendidikan karakter di sekolah dasar menggunakan permainan tradisional menggunakan metode Socrates. Desain penelitian yang digunakan dengan menggunakan desain penelitian berbasis desain atau DPR dengan 5 ahli yang membantu validasi model pendidikan karakter menggunakan instrumen evaluasi model yang terdapat 26 siswa yang berpartisipasi dalam uji coba model. Hasilnya yaitu model dikembangkan dengan terdiri dari 6 elemen yaitu fokus, sintaksis, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dan juga aplikasi. Sedangkan sintaksis yang terdiri dari 4 langkah yaitu tahap awal, tahap transisi, tahap pengerjaan, dan tahap terminasi merupakan inti dari model. Metode Socrates dalam metode yang dikembangkan dan mendorong siswa untuk menganalisis karakter yang ditemuinya dalam permainan tradisional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model ini dapat membantu dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Selanjutnya, pendahuluan menyatakan bahwa terdapat kesenjangan nilai di antara generasi muda dan generasi tua dalam berbagai tahun terakhir, sehingga diperlukan pendidikan moral, etika, serta karakter untuk menghadapi hal ini. Penguatan pendidikan karakter yang dapat digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mengatasi permasalahan karakter. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk membentuk karakter peserta didik dan mencapai tujuan dari pendidikan. Program pengembangan karakter di sekolah menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2018 dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Untuk mencapai pengembangan karakter yang optimal, maka harus dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dan juga dalam jangka waktu yang panjang dan fokus pada pendidikan bangsa. Selanjutnya, metode Socrates merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif yang menggunakan
pertanyaan dan juga jawaban untuk menantang asumsi, mengungkap kontradiksi, mengarah ke pengetahuan serta kebijaksanaan yang baru. Melalui permainan tradisional yang ada di Indonesia dapat digunakan sebagai model pendidikan karakter yang diintegrasikan menggunakan metode Skorotis ini. Permainan tradisional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dengan pedoman tertentu hingga sejak zaman dahulu hingga sekarang untuk senang-senang. Permainan tradisional ini dapat digunakan sebagai model pengembangan karakter dan juga sekaligus melestarikan permainan tradisional sebagai pendidikan karakter dan juga budaya. Dengan ini, penelitian ini berfokus dengan pengembangan dan juga validasi model pendidikan karakter di sekolah dasar dengan menggunakan permainan tradisional berbasis metode sporadis. Cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode design based research atau biasa disebut DBR yang meliputi 4 tahap, yaitu analisis, pengembangan solusi, tahap siklus pengujian berulang dan penyempurnaan solusi, serta tahap refleksi dan produksi prinsip-prinsip desain. Hal ini menurut McHenry dan Rivas pada tahun 2013. Untuk yang selanjutnya adalah hasil penelitian akan saya bacakan. Jadi dalam artikel ini, model dinyatakan valid dengan pencapaian 85,41% dan hasil evaluasi rata-rata 4,27. Hasil evaluasi ahli menunjukkan bahwa model dapat digunakan dalam uji coba lapangan. Sebagian besar siswa menunjukkan sifat karakter positif seperti tanggung jawab, toleransi, kerja keras, dan disiplin. Namun, beberapa siswa tidak menggunakan nilai-nilai karakter ini. Mereka melanggar aturan dan tidak jujur demi kemenangan timnya. Metode Socrates melibatkan mencari kebenaran dan karakter. Orang tua dan guru memiliki peran penting dalam membantu anak mempelajari moralitas dan karakter. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pendidikan karakter dan sistem nilai membutuhkan tanggung jawab individu termasuk keluarga, teman sebaya, guru, media, dan masyarakat. Mengajarkan anak-anak melalui cerita dapat menjadi cara efektif untuk mengajarkan nilai dan ajaran moral. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan permainan tradisional Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai karakter budaya bangsa. Model pendidikan karakter dengan permainan konvensional didasarkan pada Socrates dan terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama tahap awal, tahap transisi, tahap pengerjaan, dan tahap terminasi. Dalam model ini, siswa diberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan cerita atau perspektif mereka tentang nilai-nilai karakter dalam permainan tradisional. Model ini diharapkan dapat membantu melestarikan budaya Indonesia dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta karakter siswa. Model dinyatakan valid dengan pencapaian 85,41% dan hasil evaluasi rata-rata 4,27. Hasil evaluasi ahli menunjukkan bahwa model dapat digunakan. Dalam uji coba lapangan, sebagian besar siswa menunjukkan sifat karakter positif seperti tanggung jawab, toleransi, kerja keras, dan disiplin. Namun, beberapa siswa tidak menggunakan nilai-nilai karakter ini. Mereka melanggar aturan dan tidak jujur demi kemenangan timnya. Metode Socrates melibatkan mencari kebenaran dan karakter. Orang tua dan guru memiliki peran penting dalam membantu anak mempelajari moralitas dan karakter. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pendidikan karakter dan sistem nilai membutuhkan tanggung jawab individu, termasuk keluarga, teman sebaya, guru, media, dan masyarakat. Mengajarkan anak-anak melalui cerita dapat menjadi cara efektif untuk mengajarkan nilai dan ajaran moral. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan permainan tradisional Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai karakter budaya bangsa. Model pendidikan karakter dengan permainan konvensional didasarkan pada Socrates dan terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap awal, tahap transisi, dan tahap pengerjaan, serta tahap terminasi. Dalam model ini, siswa diberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan cerita atau perspektif mereka tentang nilai-nilai karakter dalam permainan tradisional. Model ini diharapkan dapat membantu melestarikan budaya Indonesia dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta karakter siswa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa model pendidikan karakter yang dikembangkan menggunakan permainan tradisional berbasis metode Socrates efektif dalam meningkatkan karakter siswa di sekolah dasar.
Ini dapat diindikasikan melalui perubahan positif dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai karakter siswa setelah partisipasi dalam intervensi tersebut. Namun, pada sebagian siswa, nilai kejujuran belum muncul karena terlalu bersemangat dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menang, sehingga mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Selain mampu mengembangkan karakter, pendekatan ini secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap kemajuan kebudayaan Indonesia. Pendekatan ini dibuat terutama untuk siswa sekolah dasar di kelas yang lebih tinggi. Namun, mungkin juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Akibatnya, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengetahui dampaknya. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Pertama, yaitu teori dan metode analisis yang digunakan sudah tepat. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, model ini telah melewati proses validasi oleh 5 ahli yang berpengalaman dan terbukti mendapat penilaian positif dari mereka. Yang keempat, model pendidikan karakter ini mengintegrasikan permainan tradisional dengan metode Socrates, menciptakan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi siswa, serta melestarikan warisan budaya nenek moyang. Yang kelima, yaitu jurnal ini memberi kontribusi untuk terus meningkatkan pembentukan karakter pada anak sejak sekolah dasar demi masa depan bangsa kelak. Kemudian yang keenam, jurnal dipublikasikan di jurnal yang terpercaya dan memiliki reputasi baik di bidang akademik. Selanjutnya yaitu kekurangan dari artikel ini. Yang pertama, penulis kurang detail dalam memaparkan hasil penelitiannya. Selanjutnya, tahapan pengembangan model sebelum validasi tidak dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, dalam implementasi model ini cukup kompleks sehingga guru harus memiliki keterampilan mengajar yang kuat. Sekian dari saya. Demikianlah review artikel dari kelompok kami di kelompok 12. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, mungkin bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.